Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Salsabila dari kelas 11 MIA 1. Di sini saya akan menyetor tentang materi pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Oke, pertama-tama kita akan membahas materi pendapatan nasional. Apa sih pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional merupakan salah satu tolak ukur untuk kesejahteraan masyarakat yang tinggal dalam sebuah negara. Besarnya pendapatan nasional setiap negara itu berbeda-beda. Tingkat pendapatan suatu negara memberikan gambaran tentang tingkat kemakmuran atau kesejahteraan dalam sebuah negara. Setiap negara pasti menginginkan pendapatan nasional yang tinggi agar dapat meningkatkan kemakmuran. Pendapatan nasional itu merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga atau RTK dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu dan biasanya dalam 1 tahun. Nah, maksudnya nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat dalam suatu negara dalam waktu tertentu yaitu 1 tahun. Nah, pendapatan nasional itu mencakup 3 hal, yaitu nilai barang dan jasa yang diproduksi masyarakat dalam suatu negara dalam periode 1 tahun. Yang kedua, jumlah pengeluaran nasional untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya, tentang manfaat penghitungan pendapatan nasional. Ada beberapa manfaat penghitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Yang keempat, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor dan manfaat lainnya. Materi selanjutnya tentang konsep-konsep pendapatan nasional. Dalam penghitungan pendapatan nasional dalam suatu negara, dikenal beberapa konsep pendapatan nasional, yaitu 1. Produk domestik bruto atau PDB atau Gross Domestic Product atau GDP merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Kemudian, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan orang asing yang beroperasi di wilayah suatu negara. Materi selanjutnya tentang konsep-konsep pendapatan nasional. Dalam penghitungan pendapatan nasional dalam suatu negara, dikenal beberapa konsep pendapatan nasional, yaitu 1. Produk domestik bruto atau PDB atau Gross Domestic Product atau GDP merupakan jumlah produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan orang asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. GDP dianggap bersifat bruto atau kotor. Dengan demikian, pendapatan yang diperoleh dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara yang berada di luar negeri tidak turut untuk diperhitungkan. Produk domestik regional bruto atau PDRB atau Gross Regional Domestic Product atau GRDP adalah menghitung pendapatan nasional dalam lingkup wilayah atau daerah. Yang kedua, produk nasional bruto atau PNB atau Gross National Product atau GNP adalah jumlah seluruh produk barang dan jasa suatu negara dalam 1 tahun yang meliputi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh warga negara atau nasional baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam pengertian ini, barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan asing yang berada di dalam negeri tidak diperhitungkan.
Jika PDB lebih besar daripada PNB, maka menunjukkan bahwa investasi negara asing di dalam negeri lebih besar daripada investasi negara tersebut di negara lain. Dengan demikian, menunjukkan perekonomian negara tersebut belum maju karena masih menerima banyak modal dari luar negeri. Sedangkan sebaliknya, jika PDB lebih kecil daripada PNB, maka menunjukkan bahwa investasi negara tersebut di luar negeri lebih besar daripada investasi negara lain di dalam negeri. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian negara tersebut sudah maju karena mampu menanamkan modalnya lebih besar di luar negeri daripada menerima penanaman modal dari negara lain. Maka dapat dirumuskan GNP sama dengan GDP dikurang pendapatan neto terhadap luar negeri. 3. Produk nasional neto atau Net National Product atau NNP adalah nilai pasar barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu tahun. Untuk menghitung NNP adalah Produk Nasional Bruto atau PNB dikurang dengan penyusutan atau depreciation. Penyusutan di sini artinya penyusutan barang-barang yang digunakan dalam proses produksi atau barang modal. NNP sama dengan PNB dikurang penyusutan. 4. Pendapatan nasional bersih atau Net National Income atau NNI dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama, dari sisi pendapatan, yaitu pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Yang kedua, dari sisi produksi, yaitu sejumlah nilai bersih barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Untuk mengetahui besarnya NNI, yaitu NNP dikurang dengan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Misalnya, pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Maka dapat dituliskan rumusnya NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. Pendapatan perorangan atau personal income atau PI adalah seluruh pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat. Jenis pendapatan tidak termasuk dalam pendapatan nasional merupakan pendapatan pribadi. Pendapatan yang tergolong dalam pendapatan nasional tapi tidak termasuk sebagai pendapatan pribadi yaitu 1. Keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan. 2. Pajak yang dikenakan pemerintah atas keuntungan perusahaan. 3. Kontribusi yang dilakukan oleh perusahaan. Maka dapat dituliskan rumus PI adalah PI sama dengan NNI dikurang, buka kurung, laba ditahan, ditambah iuran jaminan sosial, ditambah asuransi, ditambah pajak perseroan, tutup kurung, ditambah transfer payment. Transfer payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa pada tahun yang bersangkutan, melainkan diambil dari pendapatan tahun sebelumnya. Selanjutnya, konsep yang terakhir yaitu konsep yang keenam, pendapatan bebas atau disposable income atau DI. Apabila pendapatan pribadi dikurangi oleh pajak yang harus dibayar oleh para penerima pendapatan, nilai yang tersisa dinamakan pendapatan disposable. Dengan demikian, pada hakikatnya, pendapatan disposable adalah pendapatan yang dapat digunakan oleh penerimanya, yaitu semua rumah tangga yang ada dalam perekonomian untuk membeli barang-barang dan jasa yang mereka inginkan. Maka, dapat dituliskan rumusnya DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Materi yang kedua yaitu pendapatan per kapita. Ada yang tahu nggak sih apa sebenarnya pendapatan per kapita itu? Oke, pendapatan per kapita adalah jumlah nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Nah, meski suatu negara memiliki pendapatan nasional yang tinggi, tetapi jumlah penduduknya sangat banyak, belum tentu negara tersebut tergolong dalam kelompok negara makmur. Begitupun sebaliknya, apabila pendapatan nasional suatu negara kecil tetapi jumlah penduduknya sedikit, belum tentu negara tersebut tergolong miskin. Malah, bisa jadi negara tersebut tergolong sebagai negara yang makmur. Rumus pendapatan per kapita atau PDB sama dengan
Pendapatan domestik bruto atau PDB dibagi dengan jumlah penduduk. Bank Dunia mengelompokkan negara-negara di dunia berdasarkan pendapatan per kapitanya menjadi 4 kelompok. Yang pertama, kelompok negara berpendapatan rendah atau lower income economies, yaitu negara-negara yang memiliki PNB per kapita lebih kecil dari 1035 US dollar. Yang kedua, kelompok negara berpendapatan menengah bawah atau lower middle income economies, yaitu negara yang memiliki PNB per kapita sekitar 1036 US dollar sampai 4045 US dollar. Yang ketiga, kelompok negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income economies, yaitu negara yang mempunyai PNB per kapita sekitar 4046 US dollar sampai 12.535 US dollar. Yang keempat, kelompok negara berpendapatan tinggi atau high income economies, yaitu negara yang memiliki PNB per kapita lebih dari 12.535 US dollar. Sekian hasil setoran saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.